Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin sharing Bapak. Saya dari Puskesmas Karangjati. Yang pertama kami ucapkan terima kasih atas afirmasinya kepada teman-teman tenaga teknis yang ada di Kabupaten Ngawi yang tidak lolos P3K sekarang sudah masuk pada paruh waktu. Terima kasih Bapak. Selanjutnya masih ada yang belum masuk di paruh waktu Bapak. Ini dari tenaga kesehatan. Kebetulan di Kabupaten Ngawi ini jumlahnya jauh lebih banyak daripada tenaga teknis yang belum masuk di paruh waktu. Kalau bisa difasilitasi lagi Bapak untuk masuk di paruh waktunya, biar teman-teman yang nakes ini bisa sama seperti tenaga teknis yang kemarin ikut tes tapi tidak lolos. Nah kebetulan di Kabupaten Ngawi itu kemarin formasinya tenaga teknis saja Bapak. Jadi untuk yang nakes tidak ikut tes, akhirnya tidak ada di database SSC ASN ya. Ketika ekspornya dari situ, yang masuk hanya tenaga teknis saja Bapak. Tapi tenaga nakesnya saat ini jauh lebih banyak Bapak. Mohon diberikan afirmasi untuk teman-teman nakes agar masuk di paruh waktu. Untuk selanjutnya, apakah ini masuk dalam kewenangan DKD provinsi atau pemerintah daerah di bidang mana kami belum tahu. Tapi ini Bapak, mohon diberikan ruang yang agak luas untuk jenjang karir teman-teman yang terampil Bapak. Terampil itu kan hanya terampil, mahir, penyelia. Tapi untuk yang ahli itu pertama muda, madya, utama. Kalau yang ahli karirnya itu dibatasi misal pada jenjang muda mentok di madya, saya kira tidak apa-apa Bapak. Tapi yang untuk tenaga terampil Bapak, misal dari terampil naik ke mahir, mahir naik ke penyelia, itu tolong diberikan kelonggaran. Mungkin itu Bapak dari kami, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo langsung bisa dijawab Bapak. Namanya siapa tadi? Mas Triwanto. Iya Pak, Mas Tri. Yang pertama, bahwa kebijakan penyelesaian non ASN menjadi P3K baik full time atau paruh waktu di tahun 2025 ini yang terakhir. Tetapi bukan berarti saya katakan tadi teman-teman yang belum terselesaikan ini tidak terselesaikan. Artinya apa? Tinggal nanti dilakukan proses perencanaannya, skema untuk menyelesaikan teman-teman ini melalui mekanisme apa? Saya katakan tadi, kalau memang daerah kepingin menyelesaikan yang katakanlah tidak hanya mereka yang menjadi paruh waktu karena tidak masuk di database, atau karena mereka yang sudah bekerja tapi belum punya pengalaman 2 tahun. Kemarin kan tidak boleh ikut daftar, ya toh, yang masuk istilahnya P4 itu bisa diselesaikan. Kalau yang BLUD, mereka tetap statusnya menjadi pegawai BLUD, itu pun bagian dari penyelesaian. Artinya tetap boleh tetap bekerja. Kedua, kalau mau diselesaikan, maka nanti harus dimunculkan melalui P3K fleksibel atau seleksi P3K instansi. Itu boleh. Jadi perencanaan kebutuhan SDM ke depan di tahun 2026 itu pilihannya hanya 2. Melalui mekanisme CPNS atau melalui mekanisme P3K. Nah, P3K itu juga melalui 2 hal. Kalau memang tujuannya mencari tenaga baru, maka itu nanti P3K yang sistemnya terbuka. Tapi kalau tujuannya menyelesaikan yang belum selesai, maka itu nanti dilakukan rekrutmen P3K secara tertutup. Artinya apa? Pendaftarnya cukup mereka-mereka yang saat ini belum menjadi P3K. Itu. Ya kan? Terdata enggak teman-teman ini? Ya. Tidak dari luar baru enggak. Karena gini
gini, kalau di provinsi ngapunten, tenaga non ASN itu kami buatkan dalam satu database dan kami kasih NIK sebanyak 18 digit. Jadi Jakarta belum membuat P3K, Provinsi Jawa Timur sudah. Itu sudah saya lakukan mulai tahun 2010. Jadi non ASN itu saya masukkan ke dalam sistem. Mereka pun kayak PNS isi kinerja bulanan. Jadi kalau di provinsi itu tenaga non ASN itu kayak PNS, ada aplikasi kinerja bulanan kayak kinerja gitu. Mereka juga ada potongan kalau misalkan orang kerja 1 menit, 2 menit, 5 menit itu ada potongan. Jadi sudah kami bisa kayak gitu. Sehingga apa tidak ubahnya mereka saat ini juga tidak kaget. Itu sudah saya rancang banget sejak lama sehingga karena kebetulan Pak Ibu saya juga inisiator yang mendesain kebijakan P3K di pusat ini, merumuskan penyelesaian non-ASN di Jakarta. Saya terlibat dengan teman-teman di Jakarta. Termasuk saya munculkan paruh waktu itu apa? Saya nggak tegur ini diberhentikan. Akhirnya muncul P3K paruh waktu. Ini sebenarnya nggak ada istilah itu. Yang ada itu satu P3K. Tidak ada istilah P3K full time, P3K paruh waktu. Tidak ada. Karena ini demi menyelesaikan non ASN yang jumlahnya 2,1 juta, maka kami munculkan konsep ada full time, ada paruh waktu. Tujuannya apa? Biar dulur-dulur mesin nyambung gawe itu tidak diberhentikan di tahun 2025. Itu konsepnya di sana. Ya, begitu. Nah, ruang karir saya katakan, Pak, tugas untuk memberikan kepastian karir itu dimulai dari institusinya. Artinya apa? Kalau panjenengan berkarir di Puskesmas, maka Puskesmas itulah yang harus membuat apa? Jenjang formasi. Nanti diajukan kepada Dinas Kesehatan, Dinas Kesehatan diajukan kepada PKD, PKD diajukan ke Kementerian Kesehatan melalui sistem SJMK, Kementerian Kesehatan menetapkan formasinya. Artinya apa? Harus dimulai dari jenjang unit terkecil untuk memikirkan kepastian karir yang kepada pegawai. Saya katakan tadi, membuat perencanaan itu tidak hanya memikirkan memenuhi kebutuhan SDM-nya melalui rekrutmen CPNS dan P3K, tapi menjamin kepastian karir pegawai yang sudah ada itu adalah bagian dari perencanaan. Maka kami di Provinsi Jawa Timur ada kurang lebih 134 jabatan fungsional, baik itu rumpun kesehatan maupun rumpun lainnya, sudah semuanya 99% mendapatkan penetapan formasi dari Menpan. Sehingga apa? Teman-teman itu aman, karirnya itu aman. Oh, dan di sistem kami terbuka. Oh, ini loh lowongan jabatan, misalkan nih katakanlah jenjang akhir di OPD ini yang kosong. Silakan ikut tes, nanti penempatannya kita sesuaikan dengan formasi yang dibutuhkan di sana. Artinya apa? Zona karir pegawai ini boleh, tidak harus komputer. Selamanya dia hanya di instansi tidak. Justru harus ada pola karir. Pola karir itu kodenya ada 3. Pola karir secara horizontal, pola karir secara vertikal, pola karir secara diagonal. Pola karir secara diagonal itu perpindahan dari jabatan struktural ke fungsional, fungsional ke struktural itu boleh. Pola karir secara horizontal, pindah dari instansi satu ke instansi lain itu boleh. Di mana ketika formasinya kosong dikompetisikan, kenapa tidak? Kan gitu. Pola karir secara vertikal, naik dari ahli pertama ke muda ke madya, itu namanya naik jabatan. Dimungkinkan itu Pak. Makanya pola karir itu ada 3 model. Nah ini harus siapa yang menjamin perencanaannya dimulai dari institusi terkecilnya. Tentunya apa? Harus berdasarkan perhitungan analisis beban kerja. Makanya akan dikumpulkan oleh Bu Dian
Bu Jina nggih, sampai tahu bahas dia. Bu Jina, panjenengan dikumpulkan di ruangan ini kan dalam rangka untuk melakukan perhitungan kebutuhan SDM. Nah, kebutuhan SDM itu jangan hanya merancang kebutuhan hanya melalui formasi CPNS P3K, tapi mulai panjenengan rancang kocok-kocok sing nyambut gawe ini kepastian karirnya ke depan harus dipikirkan dulu melalui formasinya. Nah, inilah kesempatan panjenengan kumpul memberikan jaminan kepastian karir kepada saudara-saudara kita yang saat ini menjadi PNS maupun nanti P3K. Apakah P3K nanti boleh pindah jabatan karir dari alih pertama ke muda? Boleh, tapi harus melalui mekanisme tes dan formasinya harus disusun ke depan. Gitu ya. Pak Person, ada lagi? Cukup ya karena